Sejahtera bagi kita sekalian, dan saya hormati rekan-rekan media, cetak, dan online, dan para jurnalis yang hadir pada dalam kegiatan press release pada pagi hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan memenuhi undangan kami dalam rangka melaksanakan press release ungkap kasus yang dilaksanakan oleh Polres Tegal Kota dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Pada kesempatan pagi hari ini ada 3 ungkap kasus yang akan kami sampaikan kepada media. Yang pertama, kami akan mulai dari kasus yang paling menonjol menurut kita adalah kasus terkait dengan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi di mana pelakunya adalah ayah kandung dari korban sendiri. Rekan-rekan, untuk kejadian ini pada tanggal 24 Oktober 2021 yang lalu di Tunon, di Tegal Selatan, di Kota Tegal. Jadi pada saat itu korban berada di rumah pada saat sedang menyapu, kemudian tiba-tiba si tersangka ini membisikkan sesuatu kepada korban untuk tidak membicarakan atau membocorkan rahasia dia. Kemudian diketahui oleh ibu kandung dari korban, kemudian setelah dipaksa ditanya, akhirnya mengakui bahwasannya korban ini sudah disetubuhi sebanyak 5 kali oleh pelaku. Ya. Pelaku adalah ayah kandung dari korban sendiri. Dan kita telah berhasil menangkap dan mengamankan barang bukti yang ada di sini. Ini sweater berwarna merah bergambar Mickey Mouse dan rok panjang, ya. Ini rok panjang dari, dan roknya mana, rok putih? Rok ini ya, rok ini rok panjang berwarna hitam. Kemudian ya, ini ada beberapa ini pakaian dalam milik si korban. Modus yang dilakukan oleh tersangka ini pada saat itu adalah berpura-pura memandikan korban setelah dalam keadaan tanpa busana. Kemudian si pelaku atau tersangka ini melakukan aksinya dengan diberikan ancaman akan dibunuh, ya, apabila si korban ini melaporkan. Tersangkanya, silakan, mana tersangkanya? Coba kamu jelaskan apa itunya, modus operandi kamu gimana melakukannya? Saya kan tidur bareng anak-anak sama istri. Terus kalau tidur biasa diisi-isi Pak gigirnya sama saya, Pak. Anak saya diisi-isi gigirnya sama saya. Kalau habis kerja bikin lontong sekitar jam 12 saya ngisi-ngisi udah tetap saya gesek-gesekin, Pak. Kamu kok tega dengan anak kecil? Banyakan minum nolong film porno, Pak. Ini ya karena pengakuan korban karena sering
nonton video porno ya, akhirnya anak kandung sendiri yang menjadi korban. Tenang. Cukup ya yang pertama ya. Yang pertama ya. Pasal yang dilanggar adalah pasal 81 ayat 3 untuk pasal 76D tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk ancaman berapa? 9 tahun ya. 9 tahun, bahkan ini mungkin bisa jadi lebih berat ya. Dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Ya, lanjut yang kedua. Rekan-rekan, ini masih terkait dengan pencabulan, tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Dan yang menarik adalah pelaku adalah paman kandung sendiri. Jadi dua kejadian yang ada di Kota Tegal yang berhasil kita ungkap ini, pelakunya adalah orang-orang terdekat dari para korban. Nah, ini menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk menjaga dan mengawasi keluarga kita masing-masing. Untuk terus ya, meningkatkan keimanan kita, benar-benar menjaga dan melindungi diri kita dan keluarga dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Jadi untuk yang kasus yang kedua ini, modus operandi yang dilakukan adalah pelaku mendekati serta merayu si korban dengan mengiming-imingi uang, sejumlah uang, kemudian berjanji akan menikahi korban. Nah, akhirnya kronologi pengungkapannya karena ketahuan ya, dipergoki. Akhirnya setelah diinterogasi, sama ini juga sampai dengan yang kasus pertama tadi sudah 5 kali juga, 5 kali ya, sudah 5 kali juga si pelaku melakukan persetubuhan terhadap si korban. Ya. Dari hasil ini yang sudah kita berhasil amankan barang bukti ini baju piyama yang digunakan oleh korban pada saat motif ini pada saat kejadian ya, dan beberapa potong pakaian dalam milik korban. Ya, ancamannya juga sama dengan yang tadi, persis kasusnya dilakukan oleh orang terdekat dari korban. Ada pertanyaan ini? Benar. Warga mana tuh? Pelaku adalah warga Kemandungan, Tegal Barat. Usia apa? Usianya mana, pelakunya mana? Umurmu berapa? 52 tahun. Si korban adalah berumur 17 tahun 6 bulan. Masih di bawah umur. Coba modusmu apa? Nanti saya konsul masuk ke belakang. Itu pak belakang. Nggak masuk. Kalau keinginan kamu apa, tujuan kamu, kenapa bisa melakukan itu? Ponakannya sendiri. Iya pak. Bukan ponakan. Lapor 5 kali. Bukan ponakan saya pak. Hah? Bukan. Bukan ponakan? Bukan. Dari keluarga bukan? Bukan. Bukan. Tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Benar, tidak ada hubungan sama Benar. sekali. Benar. Hubunganmu dengan si korban apa? Nanti saya kan aslinya orang Semarang. Dapat istri dari situ. Tapi bukan saudara. Tetangga. Iya betul. Masih tetangga? Iya. Tidak ada hubungan sama sekali. Iya. Oke, baik. Yang ketiga, ungkap kasus yang kita lakukan adalah terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menjadi tadi. Ya, tadi itu pasang nomor. ini adalah bukti dari hasil ungkap kasus kita, satu buah motor Honda Beat terjadinya di depan rumah milik korban atas nama Untung Kumantoro di daerah Pekauman Tegal Barat. Ya. Kemudian kronologinya adalah pada saat
pagi hari korban melihat sudah tidak ada lagi kendaraan motornya di depan rumah, sehingga melaporkan kasus tersebut kepada Polres. Dan berdasarkan hasil penyelidikan dari teman-teman Reskrim yang juga melakukan pengembangan sampai ke dengan wilayah Pemalang, ya, kita mengidentifikasi pelaku atas nama AU. Mana pelakunya? Ini pelaku, dan ada satu DPO ya, satu DPO yang membantu si pelaku ini, tersangka ini dalam melaksanakan aksinya. Kemudian setelah kita lakukan pengembangan, yang bersangkutan telah melakukan berbagai aksi juga di wilayah Pemalang ya, dan termasuk dalam kelompok jaringan Jawa Barat ya. Dan berhasil kita ungkap dan kita berhasil mengamankan barang bukti satu buah motor Honda Beat. Ini adalah kunci yang digunakan oleh pelaku di dalam melaksanakan aksinya dengan merusak kunci kendaraan bermotor tersebut. Kamu modusmu bagaimana masuk ke dalam rumah? Yang mencari sasaran, Pak. Sudah ditarget atau sasaran acak? Ya, sasaran acak. Sudah berapa kali dilakukan aksi? 27 kali. 27 kali. Wilayah mana? Di wilayah mana saja paling banyak? Kurang tahu, Pak. Saya ingat. Warga mana, Mas? Indramayu. Sebagai Indramayu. Sendiri atau ada yang lain? Ada yang lain di BO, Pak. Dijual berapa unitnya? Sudah berapa unit yang kamu berhasil itu kan selama ini? Masih ingat nggak? 27. 27 unit. Berarti beras 27 kali percobaan, 27 kali berhasil. Ya, udah berhasil semua sih, Pak. Berhasil semua. Sudah ditangkap berapa kali? Biasa dijual kemana? Di Indramayu. Di Indramayu. Jadi rekan-rekan ini adalah kelompok jaringan Jawa Barat. Mereka melakukan aksi di sekitar wilayah Jawa Tengah, bukan yang Tegal Kota, tapi di sekitar Pantura juga di Pemalang. Dan berhasil kita tangkap berkat koordinasi juga dengan Polres Pemalang. Dan kelompok Jawa Barat ini memang sudah sangat meresahkan sekali.